Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Selamat bertemu dengan Bu Tati. Salam sehat, salam semangat. Anak-anakku semuanya, siswa SMA Negeri 1 Nogosari. Tentu kita sudah lama tidak bertemu, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tidak bisa melakukan kegiatan KPM seperti biasanya. COVID-19 membuat agenda-agenda kita untuk KPM tertunda secara tatap langsung. Kangen itu pasti, perasaan ingin bertemu kepada anak-anak semuanya. Tidak hanya anak-anak, tapi Bapak Ibu guru juga sudah kangen dengan tawa canda anak-anak semuanya. Untuk sedikit mengobati rasa kangen itu, Ibu akan menyapa kalian sekaligus mengingatkan kalian bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan kegiatan PAT, penilaian akhir tahun. Namun sebelum Ibu mengingatkan materi yang akan Ibu sampaikan, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan di sini. Anak-anakku, COVID-19 mengajarkan kepada kita banyak hal. Apapun alasannya, kita harus bisa bijaksana menerima wabah ini sebagai sebuah pembelajaran. Lelah ketika kita tidak bisa bertemu lama dengan teman-teman kita, berat itu pasti. Tetapi kita harus punya kemampuan, kita harus yakin bahwa kita punya kekuatan yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Situasi boleh lockdown, kampung-kampung boleh ditutup, tetapi otak kita, pikiran kita tidak boleh terlockdown. Dalam situasi seperti ini, kita harus tetap belajar. Belajar adalah sesuatu keharusan yang tidak boleh diabaikan. Saat ini, kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Untuk itu anak-anakku, marilah mulai hari ini kita meraih kepastian nyata walaupun hal-hal sederhana. Setelah berminggu-minggu kita katakan menjadi generasi rebahan dengan mengerjakan tugas-tugas daring, mari kita mulai kembali untuk merapikan agenda-agenda yang kemarin tertunda. Insya Allah waktu yang tergadaikan kemarin, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan keluarga, tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru, akan segera kita tebus kembali. Anak-anakku, ingat, waktu kita, usia kita terlalu ringkas seandainya tidak kita isi hal-hal yang sederhana. Terlalu ringkas seandainya kita lewatkan begitu saja. Untuk itu anak-anak, sekali lagi, mari kita tetap semangat. Kita rapikan agenda-agenda yang kemarin mulai terkikis. Sebentar lagi kita akan tebus kembali. Dan pada kesempatan kali ini, Bu Tati mengingatkan, kemarin ada beberapa tugas lewat daring tentang materi yang belum sempat Ibu sampaikan pada saat tatap muka. Akan Ibu sampaikan kepada kalian tentang materi terakhir di kelas 11, yaitu materi tentang resensi. Pada saat tatap muka kemarin, Ibu sudah
mengingatkan kepada kalian, mengajak kalian membaca tentang resensi. Saya ingatkan kembali, apa itu resensi? Resensi di sini adalah penilaian terhadap sebuah karya, baik itu berupa buku, karya seni maupun drama. Pada kesempatan ini, sesuai dengan materi kita, resensi yang akan kita bahas adalah resensi yang berhubungan dengan novel. Anak-anakku semuanya, tentu saja anak-anak sudah tidak asing dengan novel. Berkali-kali Bu Tati sudah ingatkan bahwa di masa remaja janganlah pernah tidak membaca novel, karena pada dasarnya novel adalah implementasi dari kehidupan nyata, gambaran kehidupan yang ada di sekeliling kita. Dengan membaca novel, paling tidak kita bisa belajar tentang kehidupan yang ada di sekeliling kita. Kalau kita berbicara masalah resensi novel, kira-kira manfaat apa yang bisa kita raih setelah kita nanti melakukan kegiatan resensi? Manfaat yang bisa kita raih yang pertama adalah kita setelah meresensi sebuah novel, taruhlah ya, kita nanti akan bisa memberikan gambaran atau pertimbangan tentang baik buruknya novel yang telah kita resensi ini. Setelah itu nanti kita akan bisa membantu mempromosikan tentang kelebihan novel ini. Dan manfaat yang lain tentu saja kita akan lebih kreatif, meningkatkan kreativitas kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan menulis. Kalau kita akan meresensi sebuah novel, anak-anak pasti masih ingat ya, unsur-unsur apa yang harus kita resensi atau bagaimanakah sistematika resensi. Sistematika resensi itu urutan bagaimana kita membuat sebuah resensi. Bagaimana urut-urutannya? Yang pertama, kita lihat di sini ada beberapa novel. Ini kebetulan novel-novel Bu Tati, juga anak-anaknya Bu Tati. Ini ya banyak. Ada yang lucu novelnya di sini, Cinta Bikin Mules. Nah, ini ada lagi novel Menuju Hari H. Dan ini hebat, Konstelasi Rindu. Ini novel the bestseller ya, karya Farah Hidayati. Ini yang sudah banyak sekali dibaca karena novel ini banyak mengilhami remaja-remaja kita. Kalau kita akan membuat resensi, sistematikanya bagaimana, urut-urutannya? Yang pertama, kita harus menuliskan identitas buku. Identitas buku itu apa? Meliputi judul buku seperti ini, Konstelasi Rindu, ini judulnya. Siapa nama pengarangnya? Kita lihat di sini, Farah Hidayati. Siapa penerbitnya? Di sini kita lihat, kita cari penerbitnya. Nah, kita lihat penerbitnya di sini adalah PT Gramedia. Berapa jumlah halamannya? Kita lihat jumlah halamannya di sini nanti ada berapa terakhir. Nah, ini ada kurang lebih 345 halaman. Itu semua termasuk identitas dari buku atau novel yang kita baca. Kalau kalian agak bingung tentang identitas, ibaratkan kalian berkenalan dengan seseorang. Kalau kalian berkenalan dengan seseorang, kan pertama kali kalian bertanya,
siapa namanya, ini sama saja, apa judul bukunya, dari mana asalnya, sama saja, siapa penerbitnya. Jadi itu yang nanti akan mengingatkan hal-hal kita, mempermudah ingatan kita, identitas. Setelah kita cantumkan identitas buku, struktur yang kedua yaitu orientasi. Kita berorientasi di sini memberikan penjelasan atau gambaran tentang kelebihan buku atau novel yang akan kita resensi. Struktur yang ketiga adalah sinopsis. Setelah kita membaca semuanya, memberikan orientasi, kita akan meringkas, membuat intisari. Setelah kita membuat intisari, kita akan membuat analisis. Dan setelah kita analisis, maka akan kita buat sebuah evaluasi. Di dalam evaluasi ini nanti akan kita paparkan kelebihan dan kekurangan dari novel tersebut. Itu struktur yang harus kita perhatikan ketika kita akan meresensi sebuah novel. Lalu materi berikutnya, setelah kita tahu pengertian resensi, struktur resensi, manfaat resensi, yang perlu Anda ingat adalah kita harus segera melangkah melakukan kegiatan resensi. Nah, kita pilih novel yang akan kita resensi sesuai dengan yang kamu sukai. Kalau kebetulan saat ini nanti itu kalian lockdown di rumah, tidak bisa ke perpustakaan, nanti Ibu akan memberikan kebebasan kepada kalian untuk download novel. Novel apa yang kalian sukai. Langkah kita yang pertama adalah mengenal novel, tadi memilih novel. Setelah itu membaca secara komprehensif novel yang kita pilih. Kita baca secara teliti, cermat, ya, tanpa lompat-lompat. Nah, setelah kita baca secara cermat, tanpa lompat-lompat, kita tandai beberapa bagian yang nanti akan kita jadikan data untuk membuat sinopsis. Terus berikutnya, setelah kita menandai bagian-bagian itu, kita tentu saja akan membuat sinopsis atau ringkasan dari novel tersebut. Bagaimana kita membuat sinopsis yang bagus? Tentu saja dengan membaca secara komprehensif, teliti dan tepat tadi, ya, dari awal sampai akhir. Kita pikirkan apa temanya, bagaimana alurnya, bagaimana penokohannya, kita beri tanda klimaksnya di mana, ya, falling down-nya di mana. Di situ nanti kita akan bisa membuat alur sinopsis yang mewakili keseluruhan isi dari novel yang kita pilih. Bagaimana anak-anak, kira-kira apakah bisa menerima penjelasan dari Bu Tati tentang resensi? Nanti Bu Tati akan memberikan tugas kalian untuk download salah satu novel yang Anda sukai, kemudian membuat resensi sesuai dengan penjelasan dari Bu Tati. Itulah anak-anakku materi tentang resensi. Sekali lagi anak-anakku, kita berada di rumah tidak boleh hanya menjadi generasi rebahan. Karena apa? Sekali lagi, belajar sesuatu keharusan.
yang tidak boleh kita abaikan. Kita harus yakin bahwa situasi ini akan segera kembali normal. Kita akan tebus kembali agenda-agenda yang tertunda, dan kita akan bisa bertemu lagi dengan kalian semua pada saat KPM nanti. Corona mengajarkan kita tidak hanya saja tentang kebersihan dan cuci tangan, tetapi juga mengajarkan kita dan menunjukkan betapa sebenarnya kegiatan belajar mengajar, saling menyapa, menegur di dalam ruangan kelas itu sangat berarti buat kita semuanya. Tetap semangat anak-anakku, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.